Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Selamat sore Pesona Inspira, apa kabar di sore hari ini? Semoga Pesona Inspira selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di sore hari ini jumpa lagi bareng Reta selama 1 jam ke depan, tentunya di Sapa Mitra Aji edisi hari ini, hari Kamis 23 Juni 2022. Kali ini Reta nggak sendirian, udah ditemenin sama 2 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Indarto nih, Kepala Cabang Wonosobo, Kepala Cabang Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Selamat sore Pak Indarto. Selamat sore Mbak Reta. Oke, apa kabar nih Pak Indarto? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat nggak nih Pak? Semangat. Sore-sore. Kayaknya tadi agak loyo ya Pak ya. Nggih. Tapi semangat ya Pak ya. Oke, selain Pak Indarto juga ada Pak Sugiono Bambang Tutur selaku Kasubag Hubungan Langganan dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Rita. Oke, apa kabar Pak di hari ini? Alhamdulillah baik ini Mbak Rita. Oke, semangat selalu ya Pak ya. Siap, semangat selalu. Oke. PPAMJ. Siap. Dan Pesona Inspira tentunya di sore hari ini Reta dan kedua narasumber bakalan berbincang-bincang mengenai pelayanan teknik dan juga pelayanan pelanggan, tentunya mengenai air berklorin itu aman bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya Reta selalu mengingatkan kepada Pesona Inspira jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan air yang berklorin ya. Karena air yang berklorin itu sehat dan juga aman. Tentunya air dari mana nih Pak? Dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Oke, buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan boleh langsung kirim ke SMS atau WhatsApp di 0823 2383 9996. Pesona Inspira mungkin di kesempatan beberapa minggu yang lalu mungkin pernah bersapa ya dengan Pak Indarto. Iya, siap. Ini kesempatan yang kedua Yang bisa kedua ketemu nih, Mbak, lagi ya. sama Pak Indarto. Nah, terakhir kali nih mungkin waktu kita bertemu di talk show waktu lalu, Pak Indarto ini pernah menyampaikan terkait adanya program Kotaku Kedua ya Pak ya? Iya. Iya, betul. Apakah program itu sudah berlangsung lagi Pak? Ya Mbak Reta, informasi yang pernah saya sampaikan di talk show yang lalu, bahwasanya akan ada kegiatan lanjutan program Kotaku berada di Ruas Muntang dengan panjang hampir 200 meter dari perempatan Muntang ya sampai dengan Makam Muntang. Untuk kesiapannya bisa semua lihat di lapangan. Iya. Perempatannya sudah dibangun kembali, akan tetapi untuk drainasenya kemungkinan belum bisa bersamaan, mengingat lalu lintas yang ada juga harus dipikirkan. Iya, betul begitu sekali. Sehingga untuk kegiatan terkait dengan program Kotaku yang berkaitan dengan nantinya ada pembenahan jaringan belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Ya. Oke. Dan juga progresnya mungkin Pesona Inspira bisa dilihat ya ketika mungkin melintas di Jalan Kiai Muntang ya Pak, Muntang, progresnya ya. sudah terlihat Ya. sekali. Mungkin kalau bisa di persen Pak, secara persen udah berapa persen Pak saat ini? Untuk persentase kelihatannya hampir di 75%, Mbak. 75%, wow. Ada 75%, jalur-jalur pelintasan untuk jalan kaki, baik untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri, tinggal seputaran arah Jarak Sari. Jarak Sari ya? Iya. Oke. Itu Mbak. Berarti PR-nya tinggal 25% doang ya Pak? Siap. Iya. Semangat Pak. Iya. Oke. Nah, terkait untuk persiapan nih Pak dari Perumda Air Minum Tirta Aji untuk program Kotaku Kedua nih, apa saja Pak? Mungkin terkait pelayanan terhadap pelanggan Pak, silahkan. Iya. Untuk diketahui Mbak Reta, kok Pak terus mau bahwasanya untuk persiapan terkait dengan program Kotaku lanjutan
Yang pertama kita selalu juga koordinasi dengan penyedia dalam arti pelaksana yang ada di lapangan. Kemudian setelah itu kita juga harus mengsurvei kebutuhan apa bahan dan alat yang dibutuhkan di lapangan terkait dengan Kotaku tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus selalu koordinasi dengan para mitra aji, dengan pelanggan-pelanggan yang terdampak, terutama di Yuna Timur. Sekarang malah lebih meluas, yang dulu hanya di Jerak Sari, Seruni, sekarang bertambah sampai dengan Sari Agung dan sebagian Semagung. Dikarenakan sudah berdekatan dengan perempatan Muntang. Itu wilayahnya Sari Agung berhimpitan dengan Semagung. Dan untuk diketahui nantinya juga mohon maaf kepada para pelanggan yang ada di ruas 200 meter di Jalan Kiai Muntang itu. Kemarin kita sudah survei, ada 18 titik pelanggan yang harus kita relokasi, baik letak water meternya, kemudian juga pipa dinas pelanggannya. Itu nanti mohon maaf juga untuk pemberitahuan langsung kepada pelanggan yang terdampak di zona timur. Nanti kita selalu intent untuk memberi informasi kepada pelanggan-pelanggan yang akan terkena dampak alirannya. Kemudian lagi juga untuk diketahui, RAB kita sudah siap, kita selalu mengkontribusi kepada Pemda, selalu mendukung, berkisar ada di 238 juta sekian untuk pembenahan di ruas 200 meter di Jalan Muntang tersebut. Gitu Mbak Greta, tambahan dari saya terkait dengan kegiatan di Kotaku Jilid 2, nek saya lingaran. Jilid 2 ya Pak Jilid 2 ya. Soalnya masih ada Jilid 3 mungkin dan yang jilid-jilid selanjutnya ya Pak ya. Di ruas Jerak Sari ke selatan mungkin, tapi belum pasti. Iya, betul. Gitu Pak Greta. Oke, siap. Tadi seperti yang dikatakan sama Pak Indarto, dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sendiri selalu intens ya Pak. Intinya selalu update, memberikan informasi kepada masyarakat yang terdampak ya Pak. Nah, itu melalui apa Pak biasanya? Kita ada beberapa media terkait dengan yang sudah terbiasa kita memakai media WhatsApp saja, melalui Instagram mungkin ya? Instagram juga ada yang mengelola, malah Bu Ari langsung dari bagian humas itu juga intent. Tapi untuk di cabang sendiri ada Mas Arif di bagian customer service di depan itu juga selalu menginformasikan. Akan tetapi kalau yang ada di cabang kita lewat yang biasa dipakai oleh masyarakat, WA kepada pelanggan langsung, bahkan kepada Pak RT, Pak RW, kita juga instan, juga terutamanya kepada kolektor di wilayah tersebut. Ada di wilayah Jerak Sari, kemudian ada di Seruni, di PPOB juga kita selalu kasih informasi. Nanti kalau memang sudah ada pemberitahuan secara pasti dengan penyedia kegiatan tersebut, kita luncurkan pengumuman yang jelas dan pasti. Iya, betul sekali. Oke, jadi buat masyarakat jangan khawatir ya, dari Perumda sendiri bakalan ngasih info terupdate. Siap, ya Pak ya. Kemudian lagi juga nanti kita menjadwalkan ada kegiatan jadwal secara rutin, bahwasanya kalau siang itu dipakai untuk kegiatan, ya kita harus bekerja di malam hari. Kita matikan di malam hari. Itu Mbak Gita. Oke, siap. Tentunya dari program Kotaku kedua yang sedang berjalan kali ini ya Pak, tentunya ada gangguan aliran ya Pak ya. Nah, bagaimana dari Perumda sendiri dalam melakukan percepatan penanganan gangguan nih, baik secara dinas ataupun secara persil nih Pak, silakan. Kemungkinan dengan adanya Kotaku tersebut jelas banyak sekali plus dan minusnya yang selalu ada di kegiatan tersebut. Yang plus nanti juga kita ada peremajaan jaringan.
jelas sepanjang 200 meter kita remajakan, pembenahan jaringan pelanggan yang tadi saya sampaikan 18 pelanggan nanti juga kita benahi, merelokasi water meter yang terkena dampak tersebut, kemudian juga jaringan distribusi diameter 150 mm juga kita ganti semua. Terkait dengan pelanggan-pelanggan yang nanti misalkan di saat malam hari pun ada kegiatan kok ngepasi duwe gawe lah, itu kan jadi bingung kan, Mbak. Betul. Ya nanti kita tunda. Kita tunda asal pemberitahuan dari sing duwe gawe tersebut juga memberitahuan kepada kita. Komunikasi. Tapi sejauh ini pernah nggak Pak ada yang melaporkan bakal ada hajatan gitu? Ada, bahkan kematian kita stop langsung. Ada kematian, nantinya kalau nggak kita alirkan bagaimana? Sehingga kita juga luas dan supel saja dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kita mengantisipasi hal tersebut. Silahkan nanti yang ada untuk hajatan, ada kepentingan lainnya masih di malam hari, mohon untuk informasi kepada kita. Begitu ya, Pak. Ini buat masyarakat di sekitar pelaksanaan wilayah terdampak. Boleh mungkin ketika mau ada hajatan langsung melapor saja ya Pak, pihak Perumda berarti ya Pak? Iya, nanti kan ada jadwalnya, malam hari kita matikan, kok dilalah di wilayah Jerasari Pak ada kegiatan kematian, apalagi ini mendekati kurban ya Mbak ya. Kurban itu jelas di tanggal 10 nanti kita juga harus mengkondisikan situasi yang ada. Itu Mbak Rita. Siap. Nah, kalau sejauh ini Pak, kalau ada pelanggan yang mengadu adanya kerusakan atau mungkin kebocoran di rumah tangga, bagaimana Perumda melakukan percepatan perbaikan pelayanan rumah tangga Pak? Karena mengingat air ini merupakan kebutuhan pokok dan juga bisa dibilang paling penting gitu. Silahkan. Masih saya ya Pak? Iya, belum masih Pak Sugi, Pak Indarto, Pak Sugiono. Ini Sugiono. Kita menanggapi dari kesekian puluh ribu pelanggan, bahwasanya di cabang Wonosobo itu ada 21.924 pelanggan, sehingga untuk memenuhi harus dipenuhi satu-satu kan tidak mungkin. Makanya kita pakai SOP yang ada. SOP yang ada kita jalankan. Mohon maaf kepada pelanggan andai kata kita kurang puas dalam pelayanan, dikarenakan memang saking pelanggan ada di kota itu, sehingga kita harus bisa membagi waktu, tapi ada SOP yang harus kita patuhi. Terkait dengan kerusakan yang Mbak Greta sampaikan tadi, kemudian kerusakan persil, dalam arti persil setelah water meter. Nanti jelas apabila tidak segera ditangani, air terbuang, pembayaran pelanggan tersebut akan menjadi melonjak, mahal, dikatakan mahal, padahal kebocoran-kebocoran tersebut ada di keran pelanggan. Untuk mengantisipasi memang kita ada semacam ada kontak nomor kontak yang dihubungi, tapi juga mohon maaf sekali andai kata nek menghubungi malam hari kita belum siap dengan piketan. Malam harinya andai kata jam 10, waduh lah ngepel kebocoran itu belum siap. Nanti kita jadwalkan, kita rencanakan bisa pelayanan 24 jam dengan kategori yang masih di ringan saja. Tapi kalau yang berat-berat ya nanti harus kita survei, kemudian kita rencanakan besok harinya. Begitu Mbak. Pesona Inspira. Jadi tadi kalau mungkin Pesona Inspira mengalami gangguan kerusakan gitu ya Pak, itu sudah ada nomor kontak. Sudah ada. Nah, kalau berbicara soal pelaporan nih Pak, kira-kira mungkin bisa kasih tahu nih alur pelaporan gangguan sendiri di Perumda Air Minum Tirta Aji seperti apa? Silahkan. Ya ada beberapa yang harus diketahui oleh pelanggan, tapi terkadang juga
kita juga terabaikan sama pelanggan. Ora genah-genah nang dalan mlaku nyetop. Oh, Mas kene bocor. Nah, itu nanti akan menjadi bingung Pak Sugi ya. Menjadi bingung sehingga ada alurnya, memang benar ada alurnya. Kita bekerja dengan SOP, standar operasional yang ada. Silakan pelanggan kalau memang ada kebocoran di rumah atau melaporkan di lingkungannya ada kebocoran, tindak ke kantor, kemudian nanti masuk ke bagian hubungan langganan lewat customer service. Silakan untuk mencatat di laporan gangguan. Nanti juga yang dikarenakan kita ada di perkotaan, rumahnya rapat-rapat kabeh, mohon nanti juga pelanggan harus ngasih ancer-ancer carane. RT berapa, kemudian harus menggok gang apa sehingga nanti tepat sasaran, daripada nanti juga petugasnya tidak mengetahui posisi rumahnya, dikatakan lambat dikarenakan tidak bertemunya lokasi. Maka dari itu kepada pelanggan yang nantinya mau lapor lewat customer service kita, silakan selengkap-lengkapnya sehingga sasarannya akan lebih cepat. Selain itu kita juga ada semacam grup, dalam arti semacam grup, nanti juga bisa lewat nomor WA kita. Nanti juga ada tanggapan percepatan untuk melakukan perbaikan. Begitu. Siap. Jadi untuk pelaporan sendiri nggak sembarangan ya Pak ya, ada alurnya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Indarto, bisa langsung mendatangi Perumda ya Pak, terus ke CS, terus mencatat laporan. Siap. Buat pesona Inspira jangan khawatir, tapi kita harus jeda iklan dulu ya Pak. Kita lanjut lagi setelah komersial break berikut ini. Dialog hari ini. Halo, dengan Perumda Air Minum Tirta Aji, ada yang bisa dibantu? Anu Bu, ledenge kula bocor. Niki bayar banyu wau kok larang jah. Kula cek meterane mubeng terus. Jih Bu, itu salah satu indikasi kebocoran. Bisa dibantu alamat dan nomor sambung Perumdanya Bu. Atas nama Tirto, nomor 011-220365 Bu. Nah, kula perlu teng kantor mboten? Mboten perlu Bu, nanti tim kami akan datang ke lokasi. Nggih Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo Mitra Aji yang budiman, apabila terjadi kebocoran dalam rumah Mitra Aji, jangan panik. Mitra Aji dapat menghubungi layanan pengaduan di 0286 332 1561 atau melalui sosial media Instagram @Perumda Air Minum Tirta Aji dan Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Halo Mitra Aji, manfaatkan layanan gangguan Perumda Air Minum Tirta Aji apabila terjadi gangguan air. Hubungi kami di nomor 0286 321 810 atau 321 584 atau melalui WhatsApp di 0811 2693 020 dan sosial media kami di Instagram @Perumda Air Minum Tirta Aji serta Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo dan Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini.
Masih di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Tentunya masih di Sapa Mitra Aji. Edisi hari ini Kamis 23 Juni 2022 bersama Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan langsung aja kirim ke SMS atau WhatsApp di 082323839996. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai pelayanan teknik dan pelayanan pelanggan bersama kedua narasumber yang tentunya masih ada di studio. Ada Pak Indarto. Halo Pak Indarto, masih semangat? Halo, masih. Pak Sugiono masih semangat ya? Masih semangat. Oke, siap. Sebentar ya Pak, gantian sama Pak Indarto. Oke, siap Mbak Rita. Oke, siap. Lanjut lagi Pak Indarto. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai alur pelaporan gangguan ya Pak. Ya. Kalau sekarang untuk masyarakat yang mau memasang sambungan air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, alurnya seperti apa Pak? Silahkan. Makasih Mbak Rita. Sekian kalinya menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menginformasikan ke pelanggan seluruhnya terkait dengan pertanyaan tadi. Daftar air ya, daftar menjadi pelanggan Iya, ya. betul. Ya, nggih. Prosesnya sangat mudah. Sangat mudah dikarenakan pelanggan tersebut menjadi calon pelanggan, beliaunya berarti belum menjadi pelanggan PDAM, Perumda PDAM, Perumda Air Minum Tirta Aji tentunya. Walik-walik mohon maaf. Sedangkan alur yang ada di SOP, calon pelanggan itu nantinya silahkan datang ke kantor terdekat. Misalkan ada di wilayah Mojo Tengah, ya kantor terdekatnya Mojo Tengah, dikarenakan kita juga ada berbagai cabang wilayah cakupan, sehingga sudah ada pembagiannya. Kalau untuk cabang Wonosobo sekitar perkotaan saja, silakan datang langsung ke kantor pusatnya, kemudian nanti masuk ke loket depan dengan persyaratan yang sangat sederhana, cuma fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir pendaftaran, kemudian membawa materai 1 buah. Materai ya Pak? Untuk mengikat bahwasannya dia bersedia untuk menjadi calon pelanggan, memang kita menerapkan dengan uang muka 1 juta. Oke. Kemudian nanti setelah itu persyaratan masuk, baru petugas kita menyurvei ke lokasi calon pelanggan tersebut. Sekali lagi, alamat juga harus tepat, atas nama juga harus tepat. Mohon diketahui, perkotaan itu terkadang juga KTP-nya masih di seputar Tosari, tapi dia tinggalnya ada di Jarak Sari. Lah itu yang menjadi sering tidak ketemu, menjadi lama itu. Mengerti Pak Sugi nggih? Benar sekali. Banyak sekali, sehingga nanti mohon kalau silakan KTP-nya pakai Tosari, tapi ada di formulir tersebut ada lokasi terpasang, sehingga jelas kita menujunya survei ke calon pelanggan tersebut untuk dilakukan penjumlahan RAB. Kita RAB, panjang yang dibutuhkan jaringan tersebut berapa, kemudian berapa titik kran, karena itu reguler ya, kita pakai, silahkan pelanggan mau pasang berapa kran kita penuhi. Kemudian lagi nanti setelah RAB jadi, calon pelanggan menginformasikan ada nomor teleponnya, kita hubungi. Tapi mohon maaf, penghitungannya dari 6 hari itu bukan dari saat pendaftaran. Dikarenakan prosesnya kan belum selesai. Kita mempunyai patokan 6 hari setelah pelunasan. Begitu RAB selesai dilunasi langsung kita pasang bisa. Tapi terkadang pelanggan tidak connect. Wah, saya udah daftar lama ya, belum dipasang-pasang lah itu. Sehingga nanti diketahui bahwasanya
6 hari pemasangan, minimal 6 hari pemasangan dari mulai pelunasan. Oke. Maka dari itu terkadang juga aku pun daftar sering dipasang-pasang, padahal ini masih dalam proses RAP. Pelunasannya juga belum. Yang lama itu pelunasannya. Sehingga RAP-nya muncul, misalkan sudah uang muka 1 juta, yang dipasang instalasinya banyak, hampir 2,5 juta. Begitu kita tagih pelunasan, nanti. Oke, tapi nanti, terkait pelunasan ada tenggang waktu atau enggak, Pak? Tidak. Enggak Iya, ada. pelunasan tidak ada tenggang waktu. Silakan sak punyanya Oke. Arto, kita siap untuk melayani. Oke, baik banget nih Iya, itu Perumda. yang itu yang reguler ya, Mbak ya. Oke, siap. Tapi ada juga yang program yang sangat menggembirakan, Pak Sugi ya. Ada Pak. MPR yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ya, program bersubsidi. Jumlahnya berapa, Pak Sugi? Ya. Jumlah total MPR. Untuk tahun 2021 ya betul, Ya, yang ya, dipasang ya. 2022 itu 2186. Itu Total calon pelanggannya. Adapun untuk pembiayaannya itu dari seluruh anggaran biaya yang ada, itu pelanggan hanya dikenakan Rp600.000 itu. Oke. Kemudian maksimal dengan ketentuan ini Mbak Reta. Oke. Jadi tidak serta-merta wah 6.000 sak dawa-dawane itu enggak. Jadi itu ada batasannya, itu 15 meter itu seperti itu. Itu penjelasan dari Pak Sugi. Kabar gembiranya mau segera dipasang. Kita sudah oke. siap-siap semua, peralatan sudah kita siapkan. Kemudian juru list sudah ada. Kemudian kita masih dalam proses pembuatan RAP. Insya Allah di bulan depan berkisar Juli pasang belum Pak Sugi kira-kira? Ya, kami masih menunggu hasil baseline Pak Indarto. Setelah itu iya. prosesnya kemudian dari CPMU itu muncul surat perintah pasang. Ya, seperti ya. itu. Kemudian gini, jadi betul yang disampaikan Darto, memang mungkin pelanggan nunggu agak lama Pak, karena ini penjaringannya dari tahun 2001. Namun demikian karena ini program nasional terkait dengan penyediaan sarana air bersih untuk ini Indonesia secara keseluruhan, itu jadi kan pesertanya dari PDAM seluruh Indonesia. Oke. Itu yang AMK. Kemudian ada lagi yang AMD ini atau pedesaan. Jadi mungkin ada desa-desa yang belum dia mengajukan ini tapi tidak lewat PDAM. Itu seperti itu. Jadi memang pesertanya banyak sekali dari seluruh kabupaten. Jadi mohon bersabar kepada masyarakat calon pelanggan karena memang kita maklum ini adalah program nasional, Iya, tidak betul. hanya program Wonosobo yang hanya sekian ribu, enggak. Ini kita jutaan pelanggan. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau programnya cuma sewonosobo udah dipasang dari sudah dulu ya, Pak dulu, ya. langsung mungkin ya. Ya. Gitu tambahan dari Pak Sugi, Mbak Greta terkait dengan alur pemasangan baik itu MPR maupun reguler. Jadi dibedakan menjadi dua. Oke. Kalau reguler setiap hari kita bisa menerima, tapi kalau program MPR menunggu pasangnya itu menunggu perintah dari pemerintah, ceritanya begitu, sehingga jelas memakan waktu yang lama. Lama. Iya. Oke, siap. Itu Mbak Makasih. Greta. Oke, siap Pak Indarto. Tadi sudah dijelaskan Pesona Inspira. Mungkin buat Pesona Inspira yang belum menggunakan layanan dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, tadi sudah dijelaskan sama Pak Indarto. Gampang banget buat jadi Calon pelanggan. iya, calon pelanggan dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Lanjut lagi Pak Indarto, kita bahas lagi mengenai gangguan. Kalau untuk gangguan sendiri ada call centernya nggak Pak untuk Ya. pelayanan gangguan di Perumda? Kita sudah pasang beberapa media elektronik yang untuk mempercepat, Oke. dalam arti mempercepat komunikasi. Mohon dicatat nanti dari Pak Sugi juga ada selebarannya nanti. 0811 269 3020. Oke. Itu nanti menjadi call center kita. Insya Allah karena ini sudah era digitalisasi, kita Iya, harus betul. mengikuti. Gitu Mbak Greta. Oke, siap Pesona Inspira. Tadi sudah disebutkan sama Pak Indarto mengenai call center gangguan. Jadi kalau misalnya ada gangguan bisa langsung menghubungi nomor itu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Oke, siap.
Mungkin sampai sekarang ya Pak, Ya. mungkin di beberapa talk show waktu lalu masih ada yang istilahnya masih takut gitu Pak untuk Ya. menggunakan air yang berklorin. Padahal Oke. justru air yang berklorin itu sehat dan juga aman ya Iya, Pak. iya, Kalau dari iya. Pak Indarto nih menanggapi hal seperti itu seperti apa silahkan. Makasih Pak Greta terkait dengan pengkaporitan klorin. Itu menjadi hal yang wajar bagi saya sendiri atau lagi bagi rumah tangga saya sendiri. Kadang kaget, wah airnya menjadi putih kemudian menjadi berbau seperti ini, kok ada bau seperti obat. Itu wajar karena memang kita juga dari dulu belum ada edukasi karena penyampaian lewat media elektronik zaman dahulu masih kurang. Oke. Nah, kita sekarang sudah menuju ke zaman digitalisasi, elektronik. Kita jelaskan bahwasanya untuk klorin, untuk kaporit yang ada harus di ujung itu 0,2 miligram. 0,2. Oke. Sehingga pasti masih bau menyengat. Akan tetapi bau kaporit tersebut tidak membahayakan untuk diminum, untuk dikonsumsi oleh pelanggan. Oke. Maka dari itu untuk pelanggan-pelanggan Tirta Aji khususnya nanti yang ada di zona selatan, itu mencakup beberapa wilayah. Oke, siap. Beberapa wilayah sampai dengan Ngampel sama Wonosari. Di kedepannya ini kita mengikuti program HMBK disinfektan. Disinfektan. Nah, caranya dulu masih program apa ya, COVID. Akan tetapi sekarang sudah dirubah menjadi disinfeksi. Disinfektan. Maka dari itu HMBK disinfeksi tersebut nanti akan ada di beberapa wilayah, jelas akan menjadi satu fenomena. Tiap air di zona selatan akan berbau sedikit. Oke. Nggih, tapi itu bertahap sehingga pelanggan akan kenal. Kita kenalkan dengan sistem-sistem klorin tersebut. Itu Mbak. Oke, Iya. siap. Jadi buat masyarakat Wonosobo mungkin jangan takut ya Pak, jangan ragu Iya, untuk iya, memakai air yang berklorin karena air yang berklorin itu bersih dan juga aman. Iya. Tadi kalau ngomong-ngomong soal klorin Pak, terkait pemberian kaporit atau klorin sendiri sebenarnya diberikan di mana Pak? Ya, untuk pemberian pembubuhan klorin tersebut kita juga tidak serta-merta langsung kita lempar atau kita buang, kita masukkan. Itu memang sudah ada alatnya nanti. Oke. Ada alatnya, itu jelas terukur. Posisinya ada di reservoir penampungan air, kemudian kita suntikkan ke bak tersebut, baru kita distribusikan ke pelanggan. Ya. Oke, siap. Jadi untuk pemberiannya sendiri juga kayaknya ada SOP-nya juga ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Kayaknya kita beralih dulu nih Pak Indarto, terima kasih. Kita Ya, beralih ya, dulu ya. ke Pak Sugiono selaku Kasubag Hubungan Langganan dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Halo Pak Sugiono. Halo Mbak Reta. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Oke, siap. Pak Sugiono, kalau untuk pembayaran tagihan nih, kayaknya ini hal yang paling ditanya-tanyakan oleh masyarakat ya Pak ya. Iya. Untuk pembayaran tagihan di Perumda Air Minum Tirta Aji itu bisa dilakukan secara online atau tidak Pak? Bisa sekali benar. Jadi seperti yang disampaikan Pak Indarto bahwa sekarang eranya digitalisasi, guys. Iya. Kita harus mengikuti zaman. Jadi untuk pembayaran secara online ini bisa dilakukan di bank-bank yang sudah bekerja sama, kemudian lewat apa itu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Oke. Kemudian lewat e-wallet ya, seperti OVO, kemudian apa Link Aja atau mungkin Dana itu juga bisa. Itu
pelanggan sekarang sudah dimudahkan, Mbak. Jadi Iya. kalau bayar mungkin bisa sambil ya santai di rumah, bisa langsung melunasi Iya, tagih. satu kali tagihan. klik langsung bayar gitu ya Pak. Oke, oke. Itu salah satu cara kami dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Demikian Mbak Rita, nanti kita berkembang tambah lagi mungkin deh. Oke, siap. Tadi sudah dibahas sama Pak Sugiono mengenai pembayaran secara online di Perumda bisa ya Pak ya. Tadi Bisa, sudah ya. disebutkan di mana saja. Tadi ada e-wallet, Shopee, Bukalapak juga bisa ya Pak ya. Jadi Pesona Inspira bisa mengaksesnya secara online tanpa harus datang langsung ke ini ya Pak, kantor cabang atau mungkin ke Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Betul. Wonosobo. Oke. Kalau tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Indarto terkait pemasangan SR baru ya Pak. Ya. Kalau biayanya sendiri berapa Pak? Dan itu biaya termasuk biaya apa saja? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi SR baru itu seperti yang disampaikan tadi Pak Indarto, itu memang prosedurnya sudah jelas ya Pak. Tadi Oke. persyaratannya juga sangat sudah dimudahkan sekali. Kemudian untuk sebagai apa ya, pemasangan standar untuk estimasi harganya itu untuk 10 meter itu berkisar antara 2.200.000. Itu di dalamnya termasuk untuk pengadaan bahan, biaya pemasangan, perlengkapan pemasangan seperti aksesoris, pipa, water meter dan sebagainya. Kemudian termasuk mungkin kalau ada pekerjaan tanah itu seperti itu. Jadi itu sudah komplit semuanya menyeluruh, Oke. Mbak. Mulai dari pengadaan bahan, kemudian pekerjaan tanah, persiapan, termasuk perencanaan juga itu sudah komplit di situ. Jadi kalau di perkiraan itu kalau 10 meter panjang 10 meter gitu, dari taping itu sekitar 2.200.000-an. 2.200.000. Iya, itu sekitar itu. Oke, tadi udah termasuk biaya keseluruhan ya Pak? Sudah Oke. termasuk. Dan ya. untuk setiap itu dengan catatan mungkin 1 keran ya Pak. Kalau di Oke. kami standarnya 1 keran. 1 keran. Ya, 1 titik istilahnya. Gitu. Pelanggan apakah bisa itu? Bisa saja. Nanti RAB-nya itu tentunya lebih banyak ya, lebih tinggi dari yang standarnya seperti itu. Karena kebutuhan material atau bahannya tentunya akan lebih banyak. Lebih banyak, Seperti ya. itu. Oke, siap. Tadi untuk per 10 meternya itu kalau dinominalkan Ya, berkisar sekitar itu ya, 2.200.000. 2.200.000. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugiono. Ini lagi-lagi soal kayaknya tagihan ya Pak. Tapi kali Iya. ini tagihan yang menunggak. Oh ya. Kalau misal nih ada pelanggan yang menunggak lebih dari 4 bulan, kan mungkin ada pencabutan ya Pak ya. Iya. Untuk pemasangan kembali prosedurnya apakah ada yang berbeda gitu Pak? Silahkan. Benar sekali Mbak Rita. Jadi kalau untuk pelanggan yang menunggak lebih dari 4 bulan, itu dari kami PDAM kita adakan penutupan pelanggan istilahnya. Kita tutup, kita bongkar, kita lepas water meternya. Kemudian pelanggan dinyatakan sudah mundur karena apa? Mungkin sebelum itu kan sudah ada proses sebelumnya, termasuk mungkin ada pemberitahuan, disurati, kemudian ditagih. Dan saya yakin itu untuk membaca meter juga sudah menghubungi beliau, Iya, pelanggan yang menunggak ini, mengingatkan dan sebagainya. Jadi apa ya, kita itu sudah alternatif terakhir mungkin ya bagi PDAM untuk Iya. menutup itu Oke. alirannya. Kemudian prosedurnya Bapak kalau misalkan ada yang tanya itu kalau Oke. ingin dibuka lagi mana bisa, cuma harus dilunasi dulu tunggakannya. Oke, jadi tetap harus kemudian kalau dilunasi ya? sudah itu kita buatkan berita acara bongkar, itu pelanggan juga harus membayar kembali semua biaya instalasi. Tentunya gini, kalau yang dilepas cukup meteran dan instalasi depan mungkin hanya membayar itu saja. Oke. Namun kita perhitungkan kembali kalau misalkan ada kebutuhan bahan yang lain atau aksesoris yang lain. Demikian Mbak Rita. Oke, siap. Kalau untuk pemasangan kembali bagi mungkin masyarakat gara-gara nunggak Ya. terus dicabut dari Perumda, ini harus apa ya Pak? Istilahnya melunasi Melunasi dulu. tunggakan, ya, Iya, betul, betul. iya. Oke, tapi Tidak serta-merta langsung kita buka, pasang kita gitu ya. enggak. Gini, jadi apalagi untuk ini yang daerah perkotaan ya. Kadang untuk pengguna bangunan atau pengguna ini instalasi air minum itu kadang bukan milik beliau, kadang mungkin
kontrak, ada Oke. yang sewa, ada yang apa. Jadi ini biar apa ya, ada tanggung jawab. Kalau misalkan nanti pasang lagi, kemudian ganti pemilik, daftar lagi tanpa ada itu, ya kita PDAM dirugikan Iya, terus. betul. Itu seperti itu. Tapi di Wonosobo banyak nggak sih Pak yang Ya, nunggak-nunggak ada seperti lah. itu? Oh, ada. Oke. Ada. Oke, siap Pak Sugi. Kalau bahas soal mungkin tadi denda tagihan ya Pak, yang menunggak itu aturannya kan mungkin ada yang di bawah tanggal 25 ada aturannya sendiri, di atas tanggal 25 itu ada sendiri ya Pak aturannya. Silahkan. Betul. Jadi gini, sebenarnya 25 itu gini Mbak, kalau tagihannya itu di atas 25.000, Oke. itu minimal dendanya 2.500. 2.500. 2.500. Kemudian kalau di atas 25.000 itu 10%-nya. Kalau misalkan 100.000 ya 10.000 Oke. dari akumulasi tagihan. Hmm. Itu seperti, dan itu terus, makanya kami menghimbau pada seluruh pelanggan bahwa kalau bisa tagihan itu dibayar setiap bulan. Karena apa, kalau nanti Bapak Ibu pelanggan itu tagihannya menumpuk dan apalagi menunggak, otomatis prosentase dendanya kan jadi naik terus. Iya, betul. Kalau misalkan sekarang tagihan 1 bulan 50.000, kemudian 2 bulan nunggak, itu jadi misalkan tagihannya 100 flat, kalau pemakaiannya 50.000 ya Bu tagihannya, itu nanti kalau terus nambah lah itu prosentase dendanya juga naik. Naik, Itu kalau di Wonosobo nyaman eman-eman gitu, dendanya nanti bisa untuk bayar Iya, bulanannya. betul. Jadi kami mohon Jangan sampai nunggak ya jangan Pak ya. sampai nunggak, betul sekali Mbak Rita. Kalau 1 hari juga udah dihitung ya Pak? Atau Kalau di nggak? atas tanggal loket tutup sudah dihitung. Oh, sudah Ya, dihitung ya. ya. Oke, siap. Pak, selain tadi yang disebutkan sama Pak Indarto terkait layanan gangguan bisa diakses melalui apa saja Pak? Mungkin Pak Sugiono bisa menambahkan? Tadi sudah komplit ya, ada sosial media, kemudian Oke. layanan gangguan yang ada di kantor-kantor cabang dan sebagainya. Ada call center. Itu kalau ke depan mungkin kami akan ada apa ya, mungkin pengembangan dari billing kami. Rencana akan kami ini apa istilahnya, aplikasi yang berbasis aplikasi. Oke. Cuma ini masih dalam tahap apa istilahnya pembentukan atau pembuatan. Jadi agar apa langsung bisa terintegrasi mungkin dengan perangkat-perangkat milik pelanggan, HP dan sebagainya, mungkin bisa di-download. Ini masih cita-cita ya Mbak, Oke, karena ini oke. belum Nggak jadi ya. apa-apa Jadi dong, Pak. jadi pelanggan nanti dimudahkan kalau mau laporan apa tinggal buka aplikasinya, Oke, bisa siap. Oke. connect dengan kami. Oke, jadi makin memudahkan gitu ya Pak ya. Kami akan sering akan terus meningkatkan pelayanan kami kepada pelanggan tentunya. Sesuai dengan era digitalisasi. Jadi apa ya, berusaha mengikuti lah Iya. apa yang menjadi tren di masyarakat, kami akan Iya, terus mengikuti. oke. Soalnya sekarang ini apa aja udah serba aplikasi ya Iya, Pak ya. sudah di aplikasi, sudah di astro di tangan Bapak Ibu semuanya. Kami juga ingin seperti itu. Oke, siap. Semoga sukses dan terrealisasi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Tentunya mungkin nanti ada doa dari Pesona FM juga. Iya. Oke, kalau tadi bahas soal tagihan Pak, kalau tagihan melonjak drastis, apa saja Pak mungkin bisa disebutkan penyebabnya? Kami pernah di ini ya, hubungan langganan di cabang Wonosobo ini menjadi bersama Pak Indarto ya, Oke. menjadi anak buahnya Pak Indarto Pak. Itu jadi ya Pak Indarto Iya. itu kami simpulkan demikian Pak. Jadi kebanyakan PA melonjak itu satu karena bocor. Oke. Itu jelas bocor, dan itu pelanggan tidak mengetahui atau tidak teridentifikasi. Kemudian mungkin ada penambahan jumlah penghuni rumah, mungkin ini terutama kalau misalkan lebaran ya Pak. Lebaran itu penghuninya biasanya di rumah hanya 3-4, ayah, ibu sama satu anak misalkan. Oke, heeh. Tapi pada waktu lebaran itu kan ada om, bude, tante, Iya, betul. cucu pada ngumpul. Nah, itu ada penambahan penghuni. Itu otomatis untuk pembacaan meter berikutnya, tagihan berikutnya itu akan melonjak. Iya, Nah, betul. ini pelanggan kadang yang lupa. Saya itu biasanya bayarnya sekian. Lah, jadi ini sekian gitu ya? Kami sering sekali mengingatkan, coba Ibu ingat-ingat kemarin ada kejadian apa, mungkin atau penggunaan yang melonjak atau mungkin bocor. Kan gini Bu, jadi kadang pelanggan bocor, mereka
dengan apa ya, sudah tahu kalau installasinya bocor, kemudian juga sudah diperbaiki baik oleh beliau sendiri, mungkin kerannya rusak dan sebagainya, itu tapi kadang lupa, kok saya habisnya banyak. Nah itu salah satunya contoh seperti itu. Kemudian jadi itu kami ulangi, selain ada mungkin kebocoran, kemudian ada penambahan jumlah penghuni atau pemakai di rumah tersebut. Namun demikian gini Pak, ada mungkin pelanggan ini suatu ketika mungkin ada keperluan keluar kota dan sebagainya, kebetulan apalagi yang ini di perkotaan ini sering terjadi, itu biasanya pintu rumah ada regol itu ya Pak, itu dikunci dan kami saat itu tidak bisa membaca meteran, water meter. Nah di kami itu ketentuannya itu harus di rata-rata 3 bulan. Rata-rata kemarin ratanya berapa 3 bulan itu ya, itu seperti itu lah. Itu biasanya pelanggan, kemarin saya nggak di rumah dan sebagainya kok tagihannya sekian. Nah itu karena di aplikasi kami memang harus di rata-rata, itu seperti itu. Adapun lah kalau nanti misalkan kelebihan, kami tunggu dengan setan tunggu sampai angkanya sama. Itu seperti itu. Jadi pelanggan itu kadang apa ya istilahnya, mereka tahu betul, coba kemarin saya tinggal 1 bulan, bulan depan itu tagihannya berapa, itu seperti itu. Nah kami seperti ini prosedurnya, jadi rata-rata 3 bulan terakhir. Oke, siap. Demikian Mbak Rita. Oke. Sebenarnya kalau terkait tagihan, mungkin tagihan yang melonjak drastis itu penyebabnya tergantung aktivitas kita menggunakan air ya Pak. Betul sekali. Kalau sedang ada hajatan atau mungkin kumpul keluarga, otomatis penggunaan airnya lebih banyak gitu ya Pak ya. Dan kadang pelanggan lupa. Lupa. Itu seolah-olah biasanya. Nah ini yang sering apa ya menjadi kami sulit untuk menjelaskan itu. Oke, siap, lanjut lagi Pak Sugiono. Kalau untuk menghindari pelonjakan tagihan drastis bukan karena pemakaian itu sendiri, bagaimana Pak? Silahkan. Bukan karena pemakaian itu sendiri, atau mungkin bocor. Bukan bocor. Jadi gini, sebenarnya water meter, prinsip meteran water meter itu Mbak, kalau tidak ada aliran, water meter itu tidak akan berputar. Itu prinsip utama. Jadi kalau misalkan water meter berputar, itu berarti ada penggunaan atau bocor. Ya, kalau pelanggan merasa tidak membuka keran dan sebagainya, berarti di situ di jaringan, di instalasi pelanggan tersebut ada kebocoran. Nah, itu seperti itu. Jadi prinsipnya kalau misalkan water meter itu muter, sebenarnya mungkin arahnya ke sini ya. Jadi pelanggan merasa tidak make, tapi tagihannya kok tinggi. Itu biasanya seperti itu pertanyaannya pelanggan, Pak. Jadi itu kami sampaikan prinsip water meter kami, kalau tidak ada aliran, water meter itu tentu akan paling-palingnya nggak berputar. Itu bisa dipersani di water meternya. Lah kalau kami nggak make Mbak, buka keran tapi water meternya itu muter, berarti di instalasi Bapak Ibu itu ada kebocoran yang tidak diketahui. Nah, kok bisa-bisa saja mungkin instalasi itu kan kebanyakan terpendam dalam tanah ya Mbak. Ada yang di bawah pondasi, ada yang di semen untuk kerapian dan estetika yang lain. Kemudian ada yang ini apa ya istilahnya ya, mungkin keran-keran ini loh Mbak yang mengalir tapi kadang kita ndak kelihatan secara kasat mata. Misalkan kami pernah mencontohkan ini kloset duduk. Itu kloset duduk itu kalau bocor airnya rembes mengalir, nggak deras sekali sih, mungkin cuma hanya mengalir aja pelan, itu nggak kelihatan, nggak bunyi, nggak kelihatan kalau mengalir. Nah ini pelanggan kadang nggak menyadari bahwa di situ kloset duduknya itu kerannya bocor, pelampungnya atau apanya mungkin sudah nggak bekerja. Pada saat ada alir apa ini terisi air harusnya menutup, itu enggak, itu seperti itu pelampungnya. Jadi kami sampaikan lagi bahwa water meter itu akan berjalan, akan muter kalau ada aliran. Itu yang prinsip. Jadi kalau misalkan kalau ada pelanggan itu kok saya pemakaiannya melonjak tapi saya tidak merasa pakai, lah di sini berarti ada kebocoran di instalasi. Mungkin adanya indikasi kebocoran. Betul sekali ya. Oke, siap. Kita jeda dulu ya Pak ya. Kita lanjut lagi nanti setelah komersial break berikut ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini.
Dengan Perumda Air Minum Tirta Aji, ada yang bisa dibantu? Anu Bu, ledenge kula bocor. Niki bayar banyu wau kok larang jah. Kula cek meterane mubeng terus. Jih Bu, itu salah satu indikasi kebocoran. Bisa dibantu alamat dan nomor sambung Perumdanya Bu. Atas nama Tirto, nomor 011-220365 Bu. Nah kula perlu teng kantor mboten? Boten perlu Bu, nanti tim kami akan datang ke lokasi. Nggih Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo Mitra Aji yang budiman, apabila terjadi kebocoran dalam rumah Mitra Aji, jangan panik. Mitra Aji dapat menghubungi layanan pengaduan di 0286 332 1561 atau melalui sosial media Instagram @Perumda Air Minum Tirta Aji dan Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Halo Mitra Aji, manfaatkan layanan gangguan Perumda Air Minum Tirta Aji apabila terjadi gangguan air. Hubungi kami di nomor 0286 321 810 atau 321 584 atau melalui WhatsApp di 0811 2693 020 dan sosial media kami di Instagram @Perumda Air Minum Tirta Aji serta Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo dan Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Masih di Sapa Mitra Aji, edisi hari ini, hari Kamis 23 Juni 2022. Dan tentunya kita masih membahas tema kita hari ini mengenai pelayanan teknik dan juga pelayanan pelanggan bersama Pak Indarto dan juga Pak Sugiono. Kita lanjut lagi bersama Pak Sugiono. Kalau tadi kita sudah bahas-bahas soal tagihan ya Pak ya. Kali ini siap. kita kayaknya bakalan bahas air berkaporit lagi nih Pak. Oke, soalnya Mbak Rita. kayaknya kalau ngomongin soal air berkaporit mungkin masyarakat masih membutuhkan informasi yang lebih mendalam nih Pak. Iya. Oke, siap. Terkait air yang berkaporit nih Pak. Itu kan air ketika pagi hari biasanya putih sekali ya Pak ya. Mungkin di pagi hari masih ada sedikit butiran-butiran Pak. Nah itu apakah aman Pak? Jadi demikian Mbak Rita. Butiran putih itu karena gelembung udara. Oke. Di saat air itu mengalir dengan tekanan yang tinggi sehingga menimbulkan gelembung-gelembung udara. Memang betul air putih AM itu mengandung kaporit yang memang memang seperti yang disampaikan Pak Indarto tadi, di ujung pelayaran harus 0,2 mg. Oke. Jadi itu memang syarat untuk kesehatan ya dari ini Dinas Kesehatan bahwa di ujung pelayanan ini itu harus 0,2. Tentunya kan ini harus seluruh pelayanan kami terhadap pelanggan harus mengandung kaporit itu sendiri. Jadi kalau air kami nggak mengandung klorin itu kami salah besar mungkin. Mungkin demikian jawaban Mbak Rita. Jadi siap. Semisal tadi disampaikan kalau pagi itu mungkin ada berbuih putih dan sebagainya itu di saat air mengalir dengan tekanan yang tinggi itu memang mengeluarkan gelembung semacam gelembung udara, melepas gelembung udara. Itu jadi, dan sekali lagi itu kalau memang air itu juga rasanya berbau itu karena memang ada klorinnya di situ.
Oke, siap. Tadi dikatakan sama Pak Sugiono, mungkin di pagi hari ya Pak, mungkin saat pertama kali kita menghidupkan keran, air yang keluar itu mungkin ada gelembung-gelembung putihnya gitu ya Pak. Ya, betul, Dan ya. untuk masyarakat Wonosobo, Pesona Inspira, jangan khawatir, itu aman ya Pak ya. Aman sekali. Oke, Ya. siap. Tadi sudah ada tanggapan dari Pak Indarto terkait banyaknya mungkin masyarakat yang masih takut ya Pak menggunakan air yang berklorin. Kali ini Reta mau tahu nih tanggapan dari Pak Sugiono terkait hal itu, silahkan. Jadi gini, pelanggan memang kadang ya termasuk dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh pelanggan bahwa untuk setiap periode mungkin 2-3 bulan sekali, tepatnya 1 bulan sekali kita mengambil sampel dan nanti kita uji di lab itu tentang kadar air kita, termasuk di situ apakah mengandung bakteri coli, mengandung apalah di dalamnya. Justru di sini kita air PDAM itu harus mengandung klorin, Pak. Harus ya, ini Pak syarat ya. kesehatan ya. Jadi kami mohon kepada seluruh pelanggan untuk jangan ragu-ragu apabila air itu mengandung klorin. Cuma andaikan Bapak Ibu sekalian itu mungkin agak terganggu, itu bisa diakali. Mungkin jangan langsung kalau misalkan mau memasak, jangan langsung dari keran kemudian masukkan ke alat masak itu sendiri. Coba kita endapkan dulu. Kita endapkan, kita diamkan sebentar, mungkin beberapa menit. Setelah itu kan ini klorin ini akan terlepas. Nah, itu nanti menjadi tidak berbau. Syukur-syukur Bapak Ibu yang ada di rumah ini, pelanggan ini menyediakan tempat khusus untuk memasak dan sebagainya itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau memasak itu mengambil dari tempat yang khusus ini. Jadi tidak udah ditampung dulu keran, ya. Ditampung dulu kayak gitu. Sehingga nanti akan warna baunina ini nggak ada. Baunya terutama yang kalau warnanya nggak ada ya, kita warnanya bening kalau PDAM ini. Adapun tadi disampaikan kalau warna putih karena gelembung udara. Gelembung yang udara. terlepas, ya, itu seperti itu. Demikian Mbak Rita. Oke, siap. Jadi buat masyarakat Wonosobo, buat mitra Aji, buat Pesona Inspira semuanya, jangan takut untuk menggunakan air berklorin. Apalagi air dari Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo yang tentunya mengandung klorin, aman dan juga bersih ya Pak ya. Oke, buat Pesona Inspira yang mungkin mau mengajukan pertanyaan terkait tema kita hari ini, masih ada waktu, masih Reta tunggu di nomor biasa di 0823 2383 9996. Kali ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk nih Pak, dari Mbak Erna. Selamat sore. Mbak Erna. Selamat sore Pak, apakah air yang keluar dari keran tidak stabil nih, kadang seperti banyak anginnya. Nah itu mempengaruhi meteran atau enggak nih Pak? Silahkan mungkin dari Pak Indarto atau dari Pak Sugiono, silahkan. Pak Indarto, silahkan. Lempar lagi Pak Sugi. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Erna. Ada pertanyaannya, Pak, apakah air yang keluar dari keran tidak stabil? Kadang seperti banyak air anginnya. Itu mempengaruhi putaran meter tidak? Ini tadi sudah dijelaskan Pak Sugi secara teknis. Gangguan persil, dalam arti gangguan persil, ada beberapa pelanggan yang pembayarannya meningkat. Ada beberapa sebab. Yang satu, instrumen kesiapannya yang ada di dalam rumah tangga itu rusak, bocor. Akan tetapi juga terkadang juga ada kelalaian dari pelanggan tersebut ya Pak Sugi ya. Betul ya. Tapi saya mencoba menanggapi dari pertanyaan Mbak Erna tersebut. Nek dijawab ke angin ke muter ke meteran tidak gitu kan. Sebenarnya ini bisa disiasati oleh pelanggan. Dalam arti disiasati oleh pelanggan saat setelah kita perbaikan, pipa distribusikan kita kosong, tidak ada airnya, adanya hanya rongga udara, sehingga kalau kita setelah perbaikan
kita harus jelas melakukan SOP yang ada, pembuangan di wash out ujung, kemudian untuk mengantisipasi jebakan-jebakan rongga angin yang di dalam jaringan tersebut, kita juga pasang beberapa titik kalau kita sebut air valve, dalam arti ventilasi untuk membuang udara, gelombang udara yang ada di jaringan tersebut biar tidak menjebak lajunya air. Betul. Nah, ini kemungkinan Mbak Erna terlalu membutuhkan sekali. Anginnya yang ada di jaringan kita belum kita lepas semua, sudah ada pemberitahuan perbaikan selesai, berikut Mbak Erna sudah tidak punya stok suplai di rumah sehingga beliaunya menghidupkan keran yang ada di rumah, otomatis angin yang ada di dalam jaringan tersebut juga ikut ke jaringan instalasi rumah Mbak Erna tersebut. Otomatis juga bisa menggerakkan water meter Mbak Erna tersebut. Gitu Mbak Rita. Oke, siap. Terima kasih Pak Indarto. Mungkin dari Pak Sugiono mau menambahkan? Oke, betul sekali. Jadi secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak In. Manakala dari PDM itu habis ada perbaikan, pipa itu kosong, kemudian begitu perbaikan selesai kemudian air dialirkan, otomatis rongga udara ini kan akan terdorong, terisi oleh air, sehingga akan ada aliran angin yang keluar apabila Bapak Ibu itu membuka keran. Seperti tadi disampaikan, sebaiknya ditutup dulu, nunggu ini aliran udara ini habis atau terbuang, karena memang ada tempat-tempat untuk membuang ini anginnya yang ada di instalasi pipa PDAM. Demikian Mbak, tambahan dari kami. Oke, siap. Terima kasih Pak Indarto dan juga Pak Sugiono. Kita harus jeda iklan dulu. Mungkin buat Pesona Inspira yang mau mengajukan pertanyaan langsung kirim ke SMS atau WhatsApp 0823 2383 9996. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Halo, dengan Perumda Air Minum Tirta Aji, ada yang bisa dibantu? Anu Bu, ledenge kula bocor. Niki bayar banyu wau kok larang jah. Kula cek meterane mubeng terus. Jih Bu, itu salah satu indikasi kebocoran. Bisa dibantu alamat dan nomor sambung Perumdanya Bu? Atas nama Tirto, nomor 011 220365 Bu. Nah kula perlu teng kantor mboten? Mboten perlu Bu, nanti tim kami akan datang ke lokasi. Nggih Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Halo Mitra Aji yang budiman, apabila terjadi kebocoran dalam rumah Mitra Aji, jangan panik. Mitra Aji dapat menghubungi layanan pengaduan di 0286 332 1561 atau melalui sosial media Instagram @perumda-air-minum-tirta-aji dan Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Halo Mitra Aji, manfaatkan layanan gangguan Perumda Air Minum Tirta Aji apabila terjadi gangguan air. Hubungi kami di nomor 0286 321 810 atau 321 584 atau melalui WhatsApp di 0811 2693 020 dan sosial media kami di Instagram @perumda-air-minum-tirta-aji serta Facebook Perumda Tirta Aji. Untuk menghentikan pandemi COVID-19, ayo sama-sama patuhi protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta selalu gunakan air bersih yang mengandung klorin atau kaporit dari Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo. Pesan ini disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Aji, Kabupaten Wonosobo dan Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Dialog hari ini.
Balik lagi di Sapa Mitra Aji edisi hari ini, dan kita tentunya masih membahas tema hari ini dengan Pak Sugiono dan Pak Indarto. Kita lanjut lagi ya Pak, kalau tadi kita sudah menjawab satu pertanyaan yang masuk, ini juga ada pertanyaan lagi dari Om Kris nih. Selamat sore Mbak Reta. Pertanyaannya, kapan tempat kita akan ditindaklanjuti? Kita sudah lapor ke customer, sampai sekarang mungkin belum ada tanda-tanda tindakan, sudah 1 bulan. Terima kasih. Silahkan Pak.